Bisa langsung dari lantai 5 sama Zed 7.7 RB Radio, the Rhythm of Inspiration. Kita kembali lagi di malam minggu edisi tanggal 23 November tahun 2024 gitu ya. Betul banget, RB Partner seperti biasa. Ada Uda Alvareza, ada Ivan Desaru juga. Di spesial Arbisnet Podcast Maca malam minggu. Temanya cinta. Kita bakal bahas lagi permasalahan dalam percintaan ya, RB Partner. Kita kalau ngomongin cinta itu sebenarnya luas sih. Luas banget ya. Nggak cuma hubungan dengan pasangan, mungkin juga dengan teman, dengan hewan juga bisa ya? Bisa. Walaupun belum legal ya. bukan ya. Iya, karena maksudnya kita itu pasti punya hewan peliharaan di rumah kan yang kita sayangin kan. Betul. Makanya. Jadi kalau binatangnya kayak beruang madu kan belum legal tuh. Lucu tapi ya. Ya udah ya semuanya, jangan kemana-mana. Kita baru akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di podcast Maca. Edisi 7 RB Radio, the Wheel of Inspiration. Kalau kamu tadi berasa di hari Minggu, ceria sekali backsoundnya ya. Itu sebuah kesalahan ya. Mungkin kesalahannya di telinga. Jadi enggak normal. Enggak baik-baik aja kok ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam RB Partner. Malam. Seperti biasa kita berdua kembali mengganggu malam minggu kamu dengan tema-tema percintaan yang sudah kita siapkan malam hari ini. Ada apa tuh Bang Saleh? Sally lah. Waduh. Malam ini kita bakal ngebahas tentang cara menghadapi permasalahan dalam hubungan. Selesaiin secepatnya versus nanti dulu, tunggu tenang. Oh gitu. Ini kalau kita ngomongin permasalahan, trouble ya. Namanya juga sebuah hubungan tuh kan nggak pernah jalan mulus aja, kayak stocking balerina. Pasti ada lubang-lubangnya gitu. Pasti ada lubang-lubangnya. Kayak jalanan di kota Samarinda gitu. Ada motifnya, ada yang lagi bongkar galian, lebarin gorong-gorong. Iya, ada yang lagi Apa tuh? Ganti pipa PDAM. Waduh, pipanya bocor ya. Ya, jadi pasti nggak pernah mulus-mulus aja RB Partner. Bujur. Nah, pada saat ketidakmulusan ini terjadi, itu biasanya pasti ada dua pihak yang saling tarik ulur biasanya. Oke. Ya kan? Bukan berarti dua pihak ini saling menyalah-nyalahkan gitu ya? Kadang kan gini ya. Kalau dalam sebuah hubungan tuh kita nggak bisa yang, kalau menurut aku ya, atau yang seringnya terjadi tuh nggak pernah ada yang dua-duanya misalkan ada masalah, terus dua-duanya diam-diam aja. Oke, saling treatment gitu ya? Iya, itu malah justru nggak bagus kan. Nah, cuman karena. Tapi mungkin ada ya? Mungkin ada. Tapi pasti salah satunya akan mencoba untuk, kalau beneran sayang ya, kalau beneran salah pasti yang salah satunya akan mencoba untuk mencoba menyelesaikan masalahnya. Oke, gitu. Mencoba untuk mencari solusinya, melunak, menurunkan egonya juga gitu ya. Gitu. Biasanya cowok gitu. Cowok ya, karena cowok memang kayaknya sih selalu salah ya. Nah, dan gara-gara hal ini makanya biasanya muncul nih, yang satu pengennya nyelesain secepat-cepatnya, tapi yang satunya pengen ntar dulu lah, aku butuh waktu buat tenang. Oh iya, biasanya kalau yang takes time itu ya pasti cewek ya kebanyakan ya. Tapi meskipun ada juga cewek yang pengen masalahnya cepat diselesaikan. Gitu. Karena kalau misalnya nggak dikelarin saat itu juga, kita itu bisa jadi kepikiran gitu. Iya, bisa jadi bom waktu juga, ya kan. Kita merasa kayak kok dia nggak peduli ya sama permasalahan ini, sementara kitanya udah kayak orang gila gitu. Udah dikasih waktu misalkan juga, tapi tetap aja nggak ada kejelasan. Ya ini kan bikin kita juga jadi merasa terganggu lah ya. Betul banget. Atau mungkin kepikiran terus kayak Bapak bilang tadi. Kalau Bapak sendiri tuh misalkan menghadapi permasalahan yang kayak ada permasalahan nih besar misalkan gitu. Contoh soal prinsip atau mungkin ada bukan perjanjian sih, tapi kayak kesepakatan yang di awal pacaran misalkan gitu dilanggar. Dilanggar gitu ya. Terus kan jadi marah nih ceritanya. Ini si Bapak, ceweknya gitu ya. Iya, atau Bapak berdua lah, salah satu dua-duanya. Misalkan ntar kalau misalkan kita pacaran, misalkan aku tuh paling nggak bisa kalau kamu nggak ngabarin gitu. Oh misalkan. gitu. Nah, anggaplah misalkan gitu ya. Jadi contoh kalau ya. Contoh kasus nih. Contoh kasusnya misalkan kayak gitu, ternyata
ada satu waktu di mana bapak lupa ngabarin, terus akhirnya si ceweknya marah. Biasanya sih kondisinya lupa ngabarin itu gara-gara kecapean gitu ya, setelah aktivitas harian di lingkungan pekerjaan. Pas pulang ke rumah udah makan malam, terus juga udah gosok gigi, cuci muka. Pengennya sih rebah-rebahan aja, rebahan santai gitu ya, sambil pengen ngechat si doi. Ternyata ketiduran ya. Mungkin gara-gara itu ya, gara-gara ketiduran kita itu sampai lupa ngabarin si doi. Dan si doi marah nih. Iya marah. Gara-gara apa ya? Dia pikirnya kita itu lupa untuk menjaga komitmen, yaitu saling berkabar gitu. Padahal mah enggak, kita itu pengen ngasih kabar, cuma gara-gara kecapean, ya ketiduran. Terus dia udah teror-teror, udah ngecek segala macam, kitanya nggak tahu. Telepon berkali-kali, kitanya juga nggak sadar. Akhirnya marah. Nah, biasanya kan kalau kayak gini jadinya sebuah masalah tuh. Ini bapak tipikal yang atau misalkan lebih ekstrim lagi, contoh kayak tadi emang lagi terus posisinya pas lagi pengen coba jelasin nih kan ceritanya, tapi karena waktu dijelasin dianya udah keburu marah, akhirnya bapak marah juga, jadinya kan jadi masalah dua-duanya nih. Yang satu kesel juga, yang satu kesel karena nggak dikabarin, yang satu kesel karena dikasih penjelasan dianya nggak mau terima. Nah terus akhirnya diem-dieman gitu. Bapak tipikal orang yang mau nyelesain masalah ini secepatnya, atau ya udahlah biarin aja dia tenang dulu. Aku juga tenangin diriku dulu, nanti kalau sudah oke baru kita selesaiin. Atau yang kalau masalahnya sepele kayak gini dong ya harus diselesaikan secepatnya lah misalkan. Iya, itu kan tadi kalau masalah sepele ya memang harus diselesaikan di saat itu juga. Tapi kalau kasusnya ketiduran tadi, ya udah pasti nunggu aku bangun dulu baru aku ngabarin ke dia gitu ya. Tapi kalau misalkan udah dikasih penjelasan tapi dia tetap marah gitu. Kan ini permasalahannya sepele doang nih. Cuman gara-gara ketiduran. Gitu ya? Bapak ketiduran, dia nggak tahu bapak tidur. Atau dia nggak tahu bapak capek. Begitu udah marah, dicoba jelasin, udah kamu tuh emang gak sayang aku, truk mati gitu. Kan kesel juga kan, terus ditelepon lagi gak mau diangkat gitu. Ini biasanya dibiarin aja, contoh kasusnya misalnya kayak gitu ya, ini bapak biarin aja, atau bapak datengin ke rumah misalkan. Kalau aku pasti nggak akan ngebiarin itu sih ya, pasti bakal datang ke rumahnya gitu ya. Terus kalau misalnya dia udah didatengin nih, nggak mau ketemu, nggak mau keluar kamar, maybe nggak mau keluar rumah, ya udah kita titip sesuatu aja sama keluarganya gitu. Nitip makanan kek, camilan kek, kesukaan ataupun favorit si doi gitu ya, biar nanti hatinya lega lagi gitu dan memaafkan kesalahan yang sepele itu sebenarnya sih. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lagi nih RB Partner. Mungkin ada part-partnya kali ya, di mana kita bisa nyelesain sebuah permasalahan itu memang harus secepatnya, atau bisa juga ada permasalahan yang kita selesaikannya nanti dulu, tunggu tenang gitu ya. Nanti kita akan bahas ya RB Partner kira-kira kayak gimana. Kan baru tadi dari Bapak Ivan ya, POV-nya udah kan belum. Nah, nanti kita bakal bahas POV-nya aku kayak gimana, atau mungkin RB Partner juga yang lagi denger gitu punya kasus juga yang sama ya. Yang sama, atau mungkin dalam kondisi seperti itu lagi marah-marahan nih. Ya kan, kalian tipikal yang ya udahlah, ini mah marah kecil doang, biarin aja dulu, atau kalian yang justru harus selesaiin secepatnya? Harus gercep selesaikan. Betul. Atau nanti aja. Nah, kita sharing-sharing di sini RB Partner, jangan kemana-mana, tetap di podcast Maca Malam Minggu, temanya cinta. Wow. Ini saya RB Radio, The Way of Inspiration. Baik lagi masih di podcast Maca Malam Minggu, temanya cinta. Oke, RB Partner tadi sudah ngebahas POV dari Bang Ivan. Ya, yang ketiduran tadi itu ya. Kalau aku sih mungkin dibagi sih. Kalau dari sisi aku sendiri gitu ya. Kalau permasalahan itu permasalahan sepele, sebenarnya butuh, kalau aku ya lebih suka diselesaikan secepat mungkin gitu. Karena permasalahannya sepele gitu. Cuman karena dari permasalahan sepele ini kalau sering terjadi, itu kan bisa jadi masalah besar juga kalau nggak sering diselesaikan. Contoh misalkan permasalahan komunikasi, atau mungkin permasalahan apa ya? Apa tuh namanya, love language gitu-gitu, yang kita nggak sering searah gitu mungkin ya. Atau contoh dalam case ini misalkan kayak tadi nih, permasalahan komunikasi di mana mungkin aku kecapean banget, nggak sempat balas dan lain sebagainya. Aku biasanya
pengen cepet-cepet kasih tahu gitu. Maksudnya dalam artian kasih paham gitu ya. Maksudnya supaya nggak berlarut-larut gitu. Karena kadang-kadang kan ada pasangan yang merasa komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Kalau misalkan kamu seharian nggak bisa ngasih komunikasi, ya berarti kamu nggak ingat aku sama sekali dong gitu. Waduh. Misalnya. Nah, tapi kan balik lagi kayak tadi. Kadang ada masa-masa di mana kita memang kayaknya kecapean, nggak sempat balas, pulang ke rumah udah lelah apa segala macem, nggak sempat balas gitu, atau nggak sempat ngechat. Kita harus paham juga si pasangan kita ini mungkin love language-nya tadi harus dikabarin tiap hari gitu misalkan. Nah, ya, aku biasanya langsung kasih tahu, oh sorry ya tadi kayak gini. Tapi kalau misalkan kamu masih kesel nggak apa-apa, nanti kita bicarain lagi ya. Tapi aku kasih tahu dulu tadi aku gini maaf ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya besar, biasanya aku lebih menunggu sama-sama tenang dulu. Misalkan kayak permasalahannya adalah di komitmen tadi. Contoh misalkan kayak apa namanya, anggaplah misalkan dia ngerasa kalau aku flirting sama cewek lain misalkan kayak gitu. Kan biasanya cewek jadi gampang berapi-api gitu ya kan. Padahal akunya nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kita cuma cerita doang sama orang lain gitu ya. Yang ternyata kegap sama si doi mungkin ya. Dia lihat langsung atau dari cerita temannya gitu. Iya bener. Biasanya sih aku pernah ngalamin tuh yang sama temen. Namanya kerjaannya harus ketemu sama orang banyak. Kadang-kadang kan kita dituntut untuk ramah sama semua orang. Betul. Padahal kita nggak ada apa-apa kita gitu. Kan lagi sales, nawarin iklan gitu ya, buat jadi sponsor acara kita gitu. Nah, tapi mungkin ada temennya yang report gitu. Tadi aku ngeliat si udah jalan sama ini loh, sama cewek. Kelihatannya deket banget misalkan. Iya, sama gitu. Tante Dian tuh. Lo Dian ya. Iya, misalkan kayak gitu ceritanya nih. Terus akhirnya marah apa segala macam gitu ya. Kalau aku sih lebih ya udah kalau kamu mau marah aja dulu. Aku dengerin biasanya. Aku dengerin segala macam gitu. Terus ini kamu mau kita selesaiin sekarang atau aku boleh ngasih penjelasan sekarang atau kamu butuh waktu untuk ini semua gitu. Nah, kalau misalkan dia bilang aku butuh waktu untuk ngeresapin ini semua, ya udah. Silakan, mau berapa lama? Misalkan kayak 3 hari, 7 hari, gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi harus jelas. Maksudnya jangan nggak aku butuh waktu dulu gitu. Nah butuh waktunya ini berapa lama gitu. Kalau misalkan dia bilang seminggu, ya oke, kita fine seminggu ya. Tapi kalau setelah seminggu nggak dibahas, biasanya aku kejar. Gitu. Jadi kalau aku ya gitu sih lebih partner. Jadi kalau misalkan masalahnya yang sepele-sepele aja, aku lebih suka selesaiin secepatnya. Karena dari masalah yang sepele-sepele ini nanti ngerembetnya ke yang gede-gede. Pas ada masalah gede, yang masalah kecilnya belum selesai, itu dikait-kaitkan tuh. Padahal yang permasalahan yang satu sama permasalahan yang satunya tuh gak ada hubungannya, tapi dikait-kaitkan aja semuanya gitu. Oh pantas dia kamu kemarin kayak gini, ternyata gini, padahal nggak mesti begitu. Yoi, aku juga pernah sih bikin kesalahan ya. Harusnya aku itu ingat hari anniversary-nya kita berdua gitu. Tapi ternyata aku gagal ingat momen itu. Dia kasih clue, kamu nggak ingat ini hari apa? Nah, kalau menurut Bapak permasalahan itu permasalahan yang besar atau yang sepele? Kalau menurut aku sih sebenarnya itu hal yang sepele ya, tapi menurut pihak ceweknya itu adalah masalah besar dan itu kan hari spesial gitu ya. Tanggal jadian kita nih, kok kamu lupa sih? Ya udah aku minta maaf gitu ya. Padahal kalau masih marah gara-gara anniversary doang tuh berarti masih awal tuh. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Enggak, itu udah setahun. Udah setahun malah ya? Ya ampun, Mbak. Dan itu mungkin yang bikin amarah dia mau muncak gitu ya. Masa lupa sih ini hari apa? Ternyata ya, saya lupa untuk meninggalkan catatan di kalender saya gitu. Iya sih. Jadi kalau ya kadang tuh yang bisa menilai sebuah derajat ini permasalahannya atau enggak tuh kan hanya kita berdua aja ya. Kadang kita ngerasanya ini kayaknya simple gitu ya. Simple aja kok. Toh mau anniversary sama enggak anniversary tidak ada yang berubah dari diriku. Hanya lupa itu bukan berarti aku nggak sayang sama kamu gitu. Tapi kan buat cewek itu adalah sesuatu yang sangat berarti gitu. Artinya kalau kamu nggak ingat sama anniversary kita ya
apalagi yang lain, mungkin gitu kali ya. Oh iya, pemikirannya kayak gitu ya. Mungkin. Padahal kita kan selalu ngasih treatment yang terbaik buat si ceweknya kan. Iya, tapi ya balik lagi, cewek kan emang selalu mau lebih kan. Ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu tadi sih RB Partner. Kadang-kadang memang ada hal yang harus kita selesaikan secepat mungkin. Ada juga memang hal-hal yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang panjang atau kita pending dulu. Tapi juga nggak masalah kali ya. Kalau kalian berpikir semua permasalahan itu harus diselesaikan secepat mungkin. Karena aku juga pernah dengar dari beberapa podcast kayak selebriti gitu ya, atau mungkin podcast yang bahas tentang percintaan. Ada juga orang-orang yang bilang apalagi kalau udah nikah, jangan sampai masalah itu dipendam atau belum selesai ketika kalian udah mau tidur. Kalau bisa diselesaikan dulu gitu kan. Malah tidur seranjang lagi ya. Misalkan. Jadi jangan sampai nggak selesai gitu. Karena kalau nggak selesai itu, nanti akan ada satu pihak yang merasa kayak, misalkan nih, anggaplah si ceweknya merasa ini semua belum selesai gitu ya. Tapi si cowoknya udahlah, kamu juga pasti ngerti gitu. Jadi emang harus diselesaikan dulu, karena nanti dia akan mendem nih. Dia merasa kayaknya aku nggak pernah denger, dia nggak peduli gitu-gitu. Jadi memang penting sih sebenarnya, apalagi kalau mungkin sudah berumah tangga gitu ya. Coba mendengarkan pasangan dan jangan egois minta didengar terus. Itu juga penting kayaknya. Karena kalau udah berumah tangga itu kan kita udah tinggal satu rumah 24 jam. Betul. Gitu ya. Nggak 24 jam sih bakal ketemu ya, tapi pasti ada momen kita akan saling bertatapan, saling komunikasi gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya yang satu menghindari hanya karena merasa aku nggak pernah didengar juga sama kamu gitu. Ini kan juga jadi serba salah ya, karena kita balik lagi sih, kalau mungkin kita belum pernah berumah tangga sih ya, kita masih mencari nih. Cuman kalau dari yang udah didengar, kasus yang udah pernah kita lihat gitu ya, dari keluarga kita ataupun dari mungkin sahabat teman juga atau gitu. sharing dari video-video podcast lainnya gitu ya. Dari sosmed juga gitu ya. Memang penting ternyata untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kalau kamu udah berumah tangga sebelum tidur. Karena jangan sampai nanti ya itu kalau itu berlanjut terus-terusan partner itu nanti jadi bom waktu, jadi bro. Bom waktu. Nanti bisa meledak tuh. Bakal diungkit-ungkit kesalahan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Iya, atau niat yang mau disampaikan itu nggak bisa diterima dengan baik gitu. Contoh ya itu tadi lah, misalkan dia masih ngerasa aku nggak selalu diabaikan, padahal hari-hari biasanya biasa aja gitu. Kita pikir udah selesai, ternyata dia belum, masih ada yang ditahan gitu. Nah, ini bisa lama-lama katanya bisa menghilangkan rasa sayang. Berubah jadi emosi gitu. Jadi ya kan bahaya juga nih kalau kita udah suami istri gitu ya, tiba-tiba istri kita disentuh aja nggak mau misalkan gitu. Apa sih? Gitu ya. Aku nggak mau nih. Jangan pegang aku. Karena dia udah merasa kayak kamu aja nggak mau dengerin aku gitu. Kayak gitu-gitu sih. Nggak bisa dibahas sevulgar itu ya RB Partner. Tapi begitu sih RB Partner. Ya mudah-mudahan sih kalau yang lagi denger nih punya masalah, masalahnya cepat diselesaikan lah ya. Betul ya, jangan sampai berlarut-larut hingga jadi makin besar dan terpendam gitu ya. Ya jadi mungkin kamu bisa tanyain lagi kalau memang misalkan kayak gimana, apa kamu masih ada yang pengen kamu sampaikan nggak? Atau dari penjelasanku kamu masih merasa kurang gitu ya. Dan setelah masalah selesai pun kita harus bisa membuat dia ceria lagi itu maksudnya, dengan cara mungkin ngajak dia shopping ya kalau ada budgetnya sih, ataupun ngasih makanan favorit dia, contoh kayak seblak atau tek-tek apa supaya moodnya baik lagi. Gitu ya. Dan mood yang bagus itu nantinya akan membuat komunikasi kalian jadi lebih cair lagi ke depannya. Sama itu sih RB Partner ya, pokoknya sebisa mungkin mengerti juga sih. Kadang kan gini ya, kita kan berharap nih, kalau kita bikin kesalahan,
ketika udah kita kasih tahu, ya bakal dimaafkan gitu ya. Kamu jangan ngelakuin hal yang sama lagi di masa tidak akan depan. mengulanginya gitu. Tapi ya balik lagi, namanya manusia itu ada tempatnya salah dan lupa. Bujur, benar. Jadi jangan berekspektasi nanti besok kalau kamu kayak gini bakal gak kayak gitu lagi. Iya, enggak. Selesaikan permasalahan pada saat ada masalahnya aja. Jadi kalau misalkan dia lupa, ya namanya juga manusiawi lah salah. Nah, pada saat dia salah itu ditegur. Jadi jangan misalkan dia buat kesalahan kayak gini lagi, udah kamu gak akan aku maafkan lagi. Kalau misalkan masalahnya kecil ya, tapi kalau masalahnya besar, ya itu keputusan kamu sih. Betul. Yang penting pikirin baik-baik dulu lah ya. Tapi ya itu ya, jangan berharap kalau manusia itu bisa cepat berubah hanya karena dinasehati. Berubah itu kan perlu progres juga. Iya, gitu Rebater. Yo Edison 27 RB Radio, The Wheel of Inspiration. Balik lagi masih di podcast Macam Malam Minggu temanya cinta. Buat kamu yang lagi dengerin ini mungkin sambil nyetir, sambil nyeruput kopi yang kamu ambil dari coffee shop. Atau bikin sendiri di rumah. Atau bisa juga mampir ke Point Coffee. Sponsor ya Point Coffee ya. Fore juga gitu ya. Fore boleh. Ya, selamat datang di podcast Maca, di mana setiap malam minggu kita bakal ngebahas tentang tema cinta. Kali ini kalau nggak salah udah ke-18 ya Pak ya? Maybe ya. Sekitaran lupa juga ya. Itulah ya, kurang lebih RB Partner. Nanti kita mungkin akan rehat di episode 20. Episode 20 ya. Biar kamu kangen dulu lah. Nanti kalau memang misalkan kita mood, kita lanjutin lagi. Karena kita lagi banyak kesibukan juga nih ya. Ya tapi ya buat RB Partner semuanya. 14 bro. Masih 14. Cuma sih udah ada 6 episode lagi. Sama ini kan 15 kan. Ya 5 episode lagi ya. Jadi ya buat RB Partner semuanya, setiap malam minggu itu kita akan ngebahas tentang cinta. Kenapa kita bahasnya cinta ya? Soalnya cinta itu universal gitu ya. Semua orang pasti ngerasain hal yang sama. Betul. Terus yang kedua, ya karena kita tidak lucu. Jadi nggak perlu mikir bahan-bahan yang gimana-gimana gitu ya. Tapi yang pasti ini malam hari ini kita ngebahas tentang permasalahan dalam sebuah hubungan. Ya kayak tadi kita bilang, namanya sebuah hubungan tuh kan nggak usah yang berpasangan gitu ya. Sama teman aja kadang-kadang kita sering bermasalah. Sama orang tua aja yang tinggal serumah bisa ada masalahnya gitu. Tapi setiap permasalahan itu kan pasti ada jalan keluarnya ya. Pasti ada solusinya gitu ya. Solusinya. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Nah, tadi kita bahas tentang kalau ada masalah, itu kalian tipikal yang nyelesain secepatnya atau nanti dulu tunggu tenang. Depending gitu ya. Tapi pendingnya jangan kelamaan. Tadi kita udah bahas ya kadang-kadang bisa diselesaikan dengan cepat. Kadang-kadang memang butuh waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Tunggu kita berduanya tenang gitu. Tapi buat RB Partner semuanya, ada yang takut punya masalah nggak sih sama pasangannya? Waduh, kayaknya nggak mungkin ya dalam hidup ini itu tidak ada masalah. Betul. Karena kita mau kemana pun tentu saja akan ada masalah yang menanti di depan gitu. Cepat atau lambat sih datangnya ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah itu, kalau dulu orang tua sering bilang, ya itu buat kamu nanti jadi naik kelas gitu. Jadi orang yang lebih dewasa secara mental gitu ya. Betul. Itu sebenarnya benar sih RB Partner ya. Jadi kalau kita lihat mungkin nih saat kamu pertama kali pacaran, mungkin waktu usia 14, 15, 16 tahun sama waktu kamu pacaran sekarang, pasti ada perbedaan tuh. Ada perbedaan dari segi mungkin cara menghadapi permasalahannya, atau mungkin sudah tahu nih, oh kalau sikapnya kayak gini itu biasanya dia gimana gitu ya. Jadi memang permasalahan itu membentuk kita jadi orang yang lebih lebih dewasa, lebih wise, bijaksana. Atau mungkin kalau dulu-dulu kamu dikit-dikit ngambek karena pengennya diperhatiin terus gitu. Tapi setelah makin dewasa kamu oh iya ya, setiap orang itu meskipun pasangan kita sendiri, dia punya kesibukan juga, dia punya limit, dia punya punya masalahnya dia sendiri gitu. Nah, kadang-kadang kita suka reaktif akan suatu permasalahan, tapi kita nggak mikir juga tuh orang yang kita
lagi keselin, dia sebenarnya lagi kesel juga nggak sih gitu. Ya, jangan-jangan dia lebih kesel daripada kita gitu ya. Jadi mungkin kalau aku bisa kasih saran untuk RB partner gitu ya, untuk menghindari sebuah permasalahan dalam hubungan, apalagi yang hal yang sepele-sepele aja, mungkin kamu bisa mulai dengan ketika kamu merasakan sesuatu gitu ya, anggaplah tadi kayak misalkan permasalahannya adalah contoh case-nya tadi nggak ada kabar seharian. Nggak ada kabar ya. Ini pasti kamu kesel banget. Paham. Kita berdua juga tahu lah rasanya kayak diacuhkan mungkin gitu ya. Tapi mungkin jangan langsung marah RB partner. Mungkin boleh kamu tanya dulu. Betul. Kayak gimana gitu ya. Kalau kamu tanya dengan baik-baik, dia jawabnya marah-marah atau apa, padahal kamu sudah kasih waktu dan lain sebagainya, nah mungkin baru kamu bisa bereaksi. Tapi jangan juga kamu belum apa-apa, belum tahu kayak gimana masalahnya, langsung marah gitu. Apalagi pas orangnya juga mungkin lagi capek atau segala macam, kadang-kadang nanti responnya juga jadi marah gitu. Ini berlaku buat cewek cowok ya. Betul. Sama aja. Jadi kalau misalkan kamu pengen marah itu, mungkin kamu bisa tahan dulu, cari tahu dulu permasalahannya ini apa gitu. Cari tahu juga, komunikasikan dengan baik gitu ya di awal-awal. Jangan sampai nantinya ada miskomunikasi yang mengakibatkan salah satunya jadi naik pitam, emosi. Kok kamu kayak gitu sih, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Karena kalau udah emosi, apalagi dua-duanya nih ya, sama-sama naik tensinya, waduh. Pasti masalahnya jadi nggak selesai. Jadi runyam tuh. Jadi tambah besar. Padahal tadinya kecil doang. Ya, apalagi kalau berumah tangga, aku juga sering bilang, aku agak sedikit setuju dengan kata-kata misalkan ketika suami, misalkan kamu jadi suami atau suami istri gitu lah ya. Kalau suami baru pulang kerja, kamu mungkin kesel sama suami kamu, jangan langsung dihardik, jangan langsung marah. Betul. Karena kamu nggak pernah tahu apa yang dihadapi sama suami kamu di luar sana. Di lingkungan pekerjaannya gitu. Terus kalau misalkan si istrinya bilang, ya kenapa dia nggak ngomong, kan aku jadi nggak tahu. Kalau misalkan dia nggak ngomong, ya balik lagi ya RB partner. Cowok itu memang kalau secara secara naturnya atau naturalnya gitu ya, dari zaman dulu kan memang tipikal pejuang gitu. Jadi kalau mereka itu ngomongin segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya ke pasangannya misalkan atau ke temannya atau orang lain gitu, dia merasa kayak orang yang lemah. Jadi cowok tuh memang egonya setinggi itu. Kalau misalkan dia nggak pengen cerita, dia nggak akan cerita karena menurut dia bisa nyelesain itu sendiri. Betul. Dan tidak mau membebani orang lain karena ya dia tulang punggung. Masalah itu ya harus diselesaikan sendiri. Cuman kadang-kadang kan itu membebani diri sendiri ya. Nah, cewek-cewek mungkin agak sedikit beda. Kalau cewek-cewek mungkin bersosialnya lebih intens dengan teman-teman cewek-ceweknya. Permasalahan kecil dari ikat rambut yang jelek sama enggak aja mungkin dia bahas gitu. Skincare yang kadaluarsa mungkin dibahas sama bestie-bestinya gitu ya. Bisa jadi gitu. Atau misalkan ikat rambut yang udah molor aja dia bahas sama temennya. Kalau cowok kan enggak gitu. Gitu. Kalau enggak ada masalah yang benar-benar rumit, dia nggak akan cerita. Itu pun kalau masalahnya sudah rumit aja dia nanya sama orang yang biasanya lebih expert daripada dia gitu. Atau kadang-kadang juga cowok itu kadang nggak bercerita ya, tapi lebih banyak kayak nyari spot yang tidak dikenal sama orang gitu. Dia tidak mengenal orang-orang lain gitu ya. Terus nongkrong sendirian, sambil ngopi, sambil maybe ya maaf nih ya, ngudut gitu ya. Sambil mikir, ngelamun gitu. Betul. Cari solusi ataupun mungkin dalam pikirannya karena dia udah berkeluarga, harus cari tambahan kemana lagi nih. Anak mau pergi sekolah, anak yang satunya lagi mau bayar semesteran. Betul. Puyeng gitu. Puyeng. Nah, makanya kayak tadi dibilang gitu RB partner. Nah, mungkin kalau cewek-cewek biasanya kan memang sama teman-temannya atau mungkin sama lingkungannya biasa mau mengungkapkan perasaan apa yang kadang cowok itu nggak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau menyampaikan perasaan kamu, buatlah dia nyaman dulu. Mungkin ya udah kasih dia makan dulu. Dipijet sambil ngomongnya santai gitu. Nah, itu baru kamu sampaikan perasaan kamu, jangan langsung marah. Karena kadang-kadang ya itu tadi yang sering terjadi, si cewek, kenapa nih ada permasalahan, ada yang bilang cewek kan memang harus selalu dimengerti gitu. Cowok-cowok suka bilang gitu ya. Padahal kadang-kadang kita juga pengen nih suatu saat
bisa nggak kamu ngertiin aku juga? Mungkin aku nggak se open itu cerita semua permasalahanku ke kamu. Beda kayak cewek-cewek yang misalkan dia punya masalah sama temennya aja, temen dekatnya nih misalkan RB partnernya, dia temennya dekat gitu, tapi misalkan si temennya nggak sengaja cerita tentang barang yang dia baru beli misalnya gitu. Kadang-kadang kan cewek suka kayak, ih gitu aja pamer gitu. Nah kalau cowok kan nggak ngebahas yang itu, nggak terlalu penting gitu, jadi nggak mereka juga nggak bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terkesannya kok cowok-cowok ini nggak pernah open ya sama tentang kehidupan, padahal nggak gitu. Karena menurut kita kalau masalah yang kecil tuh kita buang aja, masalah yang besar aja kadang kita nggak cerita. Kalaupun butuh tempat cerita, nah ini ada satu lagi nih RB partner. Ini yang aku rasain ini ya. Misalkan curhat nih, Boy. Nggak curhat sih, tapi biar paham aja. Karena cowok-cowok pasti semua kayak gini nih. Ada yang bilang, ya udah kamu kalau misalkan ada masalah sama kerjaan kamu, sama bos kamu, ya kamu cerita aja ke aku gitu. Mungkin aku nggak bisa nyelesain masalah kamu juga, tapi paling nggak kamu nyaman buat ceritanya. Nah permasalahannya RB partner, permasalahannya ya, cowok-cowok itu bukan buat cerita untuk cuma didengarkan, kita tuh pengen punya solusi. Betul. Itu makanya kadang kita sebagai cowok itu nggak ceritain permasalahan kita di kantor atau hal-hal yang rumit yang kalian sendiri juga nggak ngerti, karena kita merasa ya percuma aja, cuma cerita itu nggak nyelesain masalah. Betul. Gitu. Makanya kadang kita tuh akan cari tahu ke orang yang lebih expert lagi. Contoh misalkan nih, aku punya masalah dalam target kerjaanku misalnya gitu. Kok teman-temanku pada bisa, kok aku nggak bisa gitu ya. Karena aku nggak mungkin cerita ke kamu yang mungkin kamu juga nggak tahu gimana alurnya atau kayak gimana. Mungkin ada lah cowok-cowok yang cerita juga, tapi kalau aku yang kayak gitu-gitu biasanya aku ya udahlah nanti aja lah gitu. Cari tahu ke temen yang mungkin, oh bro gimana sih bro, aku kok bulan ini kayak gini, bantuin dong, coba dong gimana ya supaya aku bisa kayak gini kasih petuah gitu. Nah dia kan si teman ini karena dia tahu dan expert di bagian itu, makanya dia bisa cerita, oh coba kamu kayak gini ya, kalau aku sih kayak gini gitu. Akhirnya masalah itu selesai, dan kalau masalah itu selesai aku pasti happy lagi. Gitu. Kalau udah happy berarti boleh dong nantinya cerita sama pasangannya gitu. Mungkin akan cerita, tapi kalau misalkan enggak, paling aku cuma ngasih yang seawang-awangnya aja. Oh iya tadi pusing di kantor kayak gimana. Nah, kalau aku ini balik lagi ya, tapi kurasa kayaknya semua cowok juga sama. Ketika kamu ada masalah, itu tuh kita tuh lebih pengennya bukan diajak ngobrolin tentang masalah itu, tapi dihibur aja dengan misalkan kamu siapin makanan yang enak, kamu pijit misalkan gitu ya, bikinin kopi atau apa, cukup dibilang ya semangat ya, kok kayaknya kamu misalkan itu, atau yang kok kayaknya kamu pusing banget, aku nggak ngerti masalah kamu kayak gimana, ini aku kasih ini ya, itu bikin kita tuh jadi kayak, oh iya kita nggak sendiri kok, ada yang nemenin gitu. Kalau aku sih mungkin lebih bahagia lagi kalau misalnya pasangan kita itu ngomong apapun yang terjadi di dalam hidup ini selama kita bersama, dia bilang semuanya akan baik-baik saja, kita hadapi semuanya bersama gitu. Itu mungkin lebih menguatkan hati aku untuk bisa mencari solusi gitu ya, atas permasalahan yang terjadi gitu. Betul. Jadi mending gitu deh, kamu kasih semangkok spirit gitu ya, Indomie hangat gitu ya. Telurnya dua gitu ya. Telurnya dua. Ada kornetnya dikit, terus kamu bilang, ya kamu pusing ya, atau yang kamu pusing ya, tenang aja, masalah itu pasti akan. Nah, disemangatin gitu aja, udah. Nggak perlu kamu happy lagi kita ya. Nggak perlu dipaksa-paksa. Kenapa sih kamu nggak mau cerita? Kamu nggak percaya sama aku ya? Aku memang nggak bisa ngebantu kamu. Bukan masalah itu. Bukan. Kalau kita cerita juga, satu kita ingat lagi masalahnya. Kedua, cerita ke kamu juga nggak menyelesaikan permasalahan. Jadi tolong support kami dengan ya itu tadi aja. Aku rasa kayak gitu ya kalau cowok-cowok ya. Sih. Nah, beda kalau sama cewek-cewek. Kalau cewek-cewek kan kayaknya semua masalahnya pengen diceritain. Makanya kadang ada POV tuh di mana cowok 99%. Atau misalkan masalahnya 99%. Cewek masalahnya 1%. Ya kan? Begitu dia sandaran sama cowoknya, masalah ceweknya hilang. Si cowok jadi punya 100 masalah misalnya. Ya karena kita memang jarang mau cerita. Makanya masalah kita itu mungkin banyak yang kamu nggak tahu, banyak yang kalian nggak ngerti, atau kalian nggak paham karena kita memang tidak mau cerita. Betul. Kenapa nggak mau cerita ya? Karena kalau kita cerita, masalah kita tuh pengennya cepat selesai. Itu udah gitu aja. Kita juga terkadang pengennya nggak cerita itu karena
apa ya, nggak mau pasangan kita itu jadi kepikiran. Lah itu, iya. Jadinya stres nanti dia, kita udah stres, dia stres juga. Makin stres lagi berdua ini. Bener. Jadi kalau, nah ini satu mungkin ya buat RB Partner semua, khususnya yang cewek-cewek. Kalau misalkan kamu ngerasa cowok kamu kelihatannya punya masalah, nggak usah kamu paksa untuk dia bercerita tentang masalahnya apa, gitu. Karena mungkin dia memang tidak mau cerita, satu karena nggak mau kamu pusing. Kedua, memang egonya cowok seperti itu. Yang ketiga, ya dia merasa cerita ke kamu juga nggak akan membantu masalah itu jadi cepat selesai gitu. Jadi, cowok nggak banyak cerita tapi banyak action gitu ya? Iya betul. Nah mendingan kamu support dia dengan kalau dia lagi kelihatannya pusing apa ya itu disupport aja, kasih makanan mungkin atau diperhatiin aja, disemangatin kayak gitu RB Partner. Jalanin partnya sendiri-sendiri aja. Gitu. Oke. Ya kayak gitu lah RB Partner ya. Malam hari ini pembahasan kita tentang bagaimana cara menghadapi sebuah permasalahan. Balik lagi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu POV-nya cewek kayak gimana karena yang siaran cowok-cowok semua ya. Nah kalau nanti misalkan ada yang cewek yang denger mungkin mau cerita bilang. Gak gitu deh bang. Apa namanya? Kalau cewek tuh kenapa kita pengen nanti dulu nyelesainnya ya karena ini misalnya gitu. Atau kalau kita tuh lagi ada masalah kenapa kita pengen banget dan tuh ya soalnya kayak gini bang gitu. Boleh kalian komen aja di 08195578777. Bisa juga kamu ke sosmed kita ya. Sosmed kita yang lain, Twitter, Instagram di apa Pak? @877RBFM, Facebook RBFM Samarinda, fanpage 87.7 RBFM Samarinda, dan juga bisa kunjungi juga YouTube kita RBFM Samarinda dan Spotify sama RBFM Samarinda. Terus juga dia ada segmentasinya podcast Maca gitu ya. Kamu bisa komen di situ. Komen aja di situ juga RB Partner, ceritain permasalahan kamu kayak gimana biar kita juga lebih paham tentang POV dari kalian. Betul. Mungkin kita ada miss karena POV-nya cuma cowok-cowok aja. Betul. Atau kalian mungkin ngerasa kayak ini iya nih kena banget sama pasangan aku kayak gitu. Apapun itu RB Partner silakan komen aja ya. Bahkan di luar dari tema juga boleh ya. Boleh. Jangan lupa juga di subscribe dan di share RB Partner untuk YouTube-nya kita. Kamu cari aja tuh RBFM Samarinda, terus kamu pilih playlistnya, di situ ada podcast Maca. Nah kamu tinggal like, subscribe dan komen, bantu kita untuk dapat silver button. Silver button. Silver button dulu kan yang pertama ya? Apa golden dulu? Silver dulu kan? Silver itu kayak yang 10.000 kayaknya. Nah silver dulu, ya bantu kami sampai 10.000 subscriber ya RB Partner. Ini baru 180 subscribernya, jadi masih banyak waktu. Semoga sebelum kita umur 35 sudah ada. Kita bisa mencapainya gitu ya. Ya udah kalau gitu tetap lanjutkan aja Arbis Night-nya. Podcast Mancanya kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi di 5 episode berikutnya. Udah Alvarez pamit. Ivan Tesoro juga pamit dari podcast Maca. Malam minggu temanya cinta minggu depan. Bye. Bye.